Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Aditi, kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. Di sini saya akan menampilkan video hasil karya saya sendiri tentang materi pemilihan umum pertama tahun 1955. Selamat menyaksikan. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, pengembangan pera yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Pemilihan Umum Indonesia 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia yang diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini dikatakan sebagai pemilu Indonesia paling demokratis. Pemilu tahun 1955 ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif. Beberapa daerah dirundung kekacauan oleh Darul Islam Tentara Islam Indonesia, khususnya pimpinan Kartosoewirjo. Dalam keadaan seperti ini, anggota angkatan bersenjata dan polisi juga memilih. Mereka yang bertugas di daerah rawan digilir datang ke tempat pemilihan. Pemilu akhirnya pun berlangsung aman. Pemilu ini bertujuan memilih anggota-anggota DPR dan konstituen. Proses pemilihan umum 1955. Pendaftaran pemilu 1955 dilaksanakan sejak bulan Mei 1954 dan selesai pada November 1954. Untuk jumlah warga yang memenuhi syarat masuk bilik suara sebesar 43.104.464 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, sebanyak 87,65% atau 37.875.229 yang menggunakan hak pilihnya kala itu. Pemilu sekarang, anggota TNI dan Polri tidak diperbolehkan untuk memilih. Pada pemilu 1955, anggota TNI APRI diperbolehkan menggunakan hak pilihnya sesuai peraturan yang berlaku pada saat itu. Ini adalah gambar proses pelaksanaan pemilu pada tahun 1955. Ini adalah pemilu pertama yang diadakan di Indonesia. Jumlah kursi DPR yang diperebutkan berjumlah 260, sedangkan kursi konstituente berjumlah 520, 2 kali lipat dari kursi DPR, ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat oleh pemerintah. Pemilu ini dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastronidjojo. Namun, Ali Sastronidjojo mengundurkan diri pada saat pemungutan suara, dan kepala pemerintah diganti dan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Sesuai dengan tujuannya, pemilu 1955 ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pertama adalah tahap pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Tahap kedua adalah pemilu untuk memilih anggota konstituen. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. Presiden Soekarno memberikan suaranya pada saat pemilu.
Meskipun pada bulan April 1954, Panitia Pusat Pemilihan telah mengumumkan bahwa pemilihan akan dilaksanakan pada tanggal 29 September tahun berikutnya, pada bulan Juli dan Agustus awal. Persiapan telah terlambat dari jadwal. Pengangkatan anggota panitia TPS yang direncanakan dimulai pada 1 Agustus tidak dilakukan oleh sebagian besar daerah dan mereka baru memulainya pada 15 September. Dalam pidato Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus, Presiden Soekarno mengatakan bahwa siapapun yang menghalangi pemilu adalah pengkhianat revolusi. Pada 8 September, Menteri Penerangan Samsudin Sultan Makmur mengatakan bahwa pemilihan akan diadakan pada 29 September kecuali di beberapa daerah yang persiapannya belum selesai. Akhirnya, sebagai dari hasil kesibukan kerja keras mereka, panitia TPS siap pada hari pemilihan. Menjelang hari pemungutan suara, rumor menyebar termasuk ketakutan akan keracunan yang meluas di Jawa. Ada juga penimbunan barang. Di berbagai bagian negara yang diberlakukan jam malam spontan dan tidak diumumkan selama beberapa malam sebelum hari pemungutan suara. Pada hari pemungutan suara itu sendiri, banyak pemilih yang menunggu untuk memberikan suara pada pukul 7 pagi. Hari itu damai karena orang-orang menyadari tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Sebanyak 87,65% pemilih memberikan suara sah dan 91,54% memberikan suara. Dengan mengesampingkan jumlah kematian antara pendaftar dan pemungutan suara, hanya sekitar 6% yang tidak memilih. Hasil pemilu. 4 besar dalam pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia mendapatkan 57 kursi DPR dan 119 kursi konstituen. 22,3%, Masyumi 57 kursi DPR dan 112 kursi konstituen, 20,9%, Nadatul Ulama 45 kursi DPR dan 91 kursi konstituen, 18,4%, dan Partai Komunis Indonesia 39 kursi DPR dan 80 kursi konstituen, 16,4%. Partai-partai lainnya mendapatkan kursi di bawah 10, seperti PSII, Parkindo, Partai Katolik, Partai Sosialis Indonesia. 2 partai mendapatkan 4 kursi, yaitu IPKI dan PERTI. 6 partai mendapatkan 2 kursi, PRN, Partai Buruh, GPPS, PRI, PPPRI, dan Murba. Sisanya 12 partai mendapatkan 1 kursi, yaitu Buperki, Pirwongsonegoro, PIR Hazairin, Gerina, Persatuan Rakyat Mahaon Indonesia, Partai Persatuan Dayak, PPTI, AKUI, Partai Rakyat Indonesia Merdeka, Persatuan Rakyat Desa, bukan PRD Modern, Acoma, dan R. Soedjana Parawiro Soedarso. Latar belakang pemilu 1955. Revolusi fisik atau perang kemerdekaan menuntut semua potensi bangsa untuk memfokuskan diri pada usaha mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, pertikaian internal, baik dalam lembaga politik maupun pemerintah cukup menguras energi dan perhatian. Yang ketiga, belum adanya undang-undang pemilu yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu. Undang-undang pemilu baru disahkan pada 4 April 1953. Sekian video dari saya. Maaf jika masih ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.